buku Visual MBA, dan ini ada 20 bab, Bapak Ibu semua ya, sahabat-sahabat semua. Ada 20 bab dimulai dari kepemimpinan atau leadership, yang ini alhamdulillah sudah berjalan. Kalau sahabat-sahabat mau mengikuti rekamannya, karena alhamdulillah ya di bab 1 kita sudah hadirkan juga praktisi dalam bidang leadership ya, Coach Agus Gunario. Beliau adalah sosok yang luar biasa yang memimpin begitu banyak perusahaan. Uh, Kemudian sekarang ini baru menginjak ke bab kedua ya, bab kedua dalam buku ini. Ini bukunya bisa diperoleh di mana, Coach? Sahabat-sahabat bisa dapatkan ini di Gramedia, tetapi kalau nanti mau pesan lewat Pak Arya juga mungkin nanti dibantu diupayakan ya. Nah, tapi kalau di Gramedia Bapak Ibu juga tinggal datang ke toko buku Gramedia, karena dari buku inilah nanti insya Allah semua pembelajaran. Dan Pak Sandiaga Uno sendiri, alhamdulillah ya sudah berkomitmen. Jadi di awal pembukaan beliau sudah hadir. Nanti juga beliau, insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa lagi berkomunikasi langsung dengan beliau dan meminta jadwal beliau yang sangat padat ya, tentu di kementerian, untuk bisa mengisi kembali juga jejaring yang beliau miliki agar lebih menambah eh, keilmuan sahabat-sahabat semua. Dan insya Allah malam hari ini materinya tentu tidak mudah ya, tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena tidak semua orang suka sebetulnya ya yang terkait dengan pembukuan, ya, kemudian belajar tentang akuntansi. Apalagi kalau kita bicara ini materinya sebetulnya sekelas MBA ya, Master Basis of Administration. Jadi kalau garuk-garuk kepala sedikit nggak apa-apa gitu ya. Kalau kemudian kok agak puyeng-puyeng sedikit wajar. Tetapi sekali lagi, if sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua memutuskan untuk menjadi pengusaha, maka memahami tentang pembukuan ini mutlak ya. Jadi kunci keberhasilan ketika nanti kalau sahabat-sahabat terjun di dunia bisnis ya, maka pelaporan ini menjadi sangat penting. Selain kita bisa melihat sehatnya ya bisnis yang kita jalani, mereka-mereka yang kemudian juga tertarik untuk mendapatkan suntikan dana misalnya ya, apakah dari perbankan, dari pihak ketiga, maka mereka pasti akan melihat laporan keuangan ya, laporan pembukuan yang sudah kita buat. Dan kalau kita tidak terbiasa dengan itu, maka ya kita akan mengalami kesulitan. Jadi penting untuk siapapun yang memang tergerak untuk terjun ke dunia bisnis harus betul-betul ya mulai suka atau tidak suka. Ini bukan bicara eh, saya pilih-pilih saja gitu. Saya lebih suka dunia penjualan saja misalnya. Nggak apa-apa, good gitu ya. Tetapi memahami secara keilmuannya menjadi satu hal yang sangat penting. Dan sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan juga sahabat-sahabat semua bahwa program beasiswa ini kita buka, termasuk kita berikan lagi kesempatan buat teman-teman yang mau bantu temannya, kerabatnya, saudaranya ya, agar bisa memperoleh keilmuan. Karena saat ini menjadi satu keprihatinan bersama bagi kita, di mana beberapa waktu lalu ya, heboh di media massa, heboh di tentu di dunia online ya, bahwa ada 10 juta lebih Gen Z yang menganggur. Nah, ini kan satu hal yang tentu memprihatinkan. Kalaulah para Gen Z ini dibekali dengan keilmuan bisnis, ya, keilmuan untuk mereka mulai bisa mandiri, maka seharusnya pilihan menganggur itu tidak ada, gitu ya. Jadi siapapun yang kemudian dibangkitkan sisi entrepreneurship-nya, maka nggak boleh memilih kemudian menganggur daripada melakukan sesuatu ya, karena di era sekarang ini, di era digital, begitu banyak kemudahan yang bisa kita raih dan bisa kita lakukan. Jadi untuk bisa memperoleh uang, begitu banyak cara yang bisa kita jalankan.
Dan insya Allah Sekolah Bisnis Indonesia juga memfasilitasi, membuka peluang-peluang tersebut ke depan ya. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat yang juga malam hari ini adalah anggota dari 1 Million Community. Nah, ini ingin saya sampaikan juga bahwa 1 Million Community adalah sebuah komunitas yang memang kami bentuk untuk apa? Ya, untuk bisa membantu siapapun, ya, dari berbagai aspek, ya, termasuk aspek finansial, ya, di mana ketika seseorang berjuang sendiri menjalani kehidupan ini tentu tidak mudah, ya. Eee, Ketika mau mengawali bisnis, bingung gitu ya, nggak punya ilmu, nggak ada yang bimbing dan lain sebagainya. Tetapi ketika sahabat-sahabat bergabung menjadi anggota 1 Million Community, bismillah, insyaallah teman-teman akan diberikan banyak hal yang bisa memberikan bekal buat teman-teman agar menjalani kehidupan ke depan ini jauh lebih mudah ya. Jadi insya Allah dengan sebuah kebersamaan, maka banyak hal yang semula sulit untuk kita hadapi, ternyata dengan kebersamaan menjadi mudah. Baik, karena waktu kita malam hari ini terbatas ya, insya Allah hanya sampai jam 9, dan Sekolah Bisnis Indonesia insya Allah ke depan ini akan terutama eh, diisi oleh narasumber yang malam hari ini hadir. Selain insya Allah kita akan juga hadirkan ya bintang-bintang tamu yang akan membantu melengkapi knowledge yang Bapak Ibu peroleh, karena memang keilmuannya sekali lagi ini diambil dari buku Visual MBA. Materi-materinya tentu ini levelnya intermediate dan agak advance gitu ya, nggak apa-apa, ikuti saja. Saya pikir sahabat-sahabat nanti bisa apa, kalau ada yang tidak dipahami bisa bertanya ya. Saya akan coba perkenalkan siapa yang akan menjadi narasumber dan nanti banyak membersamai Sekolah Bisnis Indonesia ke depan ya. Eh, jadi insya Allah materi malam hari ini akan dibawakan oleh Teh Balkis Putri Hidayatullah. Nggak usah nanya ya, kalau ada kemiripan nama dengan nama saya. Oke, eh, ini sekilas tentang Balkis. Baru saja lulus, insya Allah tanggal 10 ya, baru akan diwisuda. Eh, jadi Teh Balkis ini saya panggil Teh karena ini kakak dari dua putra saya ya, putra putri, anak sulung, alhamdulillah. Eh, Kalau ayahnya dulu sekolah di ITB, sama sekali nggak kenal ilmu bisnis karena yang diambil farmasi. Tapi putrinya sejak awal sudah menekuni keilmuan dalam bidang bisnis. Jadi di BINUS mengambil creative planners ya, creative partnership di jurusan creative planners, dan alhamdulillah mendapat bukan hanya IPK-nya hampir 4 ya. Saya tentu sebagai orang tua juga bangga, alhamdulillah. Berarti putrinya ada di bidang yang tepat dan tekun, ini luar biasa. Dan saya selalu juga sampaikan sama seperti yang selama ini saya sampaikan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana menjadi sebaik-baiknya manusia. Apa itu sebaik-baiknya manusia? Yang bermanfaat buat yang lain ya. Kalau Teh Balkis bisa sekolah di perguruan tinggi, ya kalau di perguruan tinggi terbaik ya, ya swasta terbaik di Indonesia, ini luar biasa dengan pencapaian yang juga luar biasa, lulus dengan predikat summa cum laude, IPK hampir 4, kemudian ini prestasi-prestasi yang dicapai selama mengikuti kuliah ya, second runner up in Startup Wars Business Case Competition TNB Aura 2024 ya 2024, kemudian juara satu first place in Dana International Business Case Competition, kemudian top 5 in Go Food Gen Z Competition Infographic Mark Plus bekerjasama dengan Humas Polri di 2023, third runner up in West Java Provincial Language Ambassador Election Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat 2023. Dan malamnya ini beliau Teh Balkis akan membawakan materi terkait dengan laporan
apa di bab 2 ya. Jadi kalau yang nanti belum punya bukunya bisa merapat ke Gramedia, kemudian atau kalau mau dibantu Pak Arya boleh hubungi Pak Arya ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan perusahaan. Dan tadi saya sudah sampaikan kalau puyeng-puyeng dikit ikuti aja dulu gitu ya. Eh, Kalau yang bahasa Inggris, aduh tambah lagi bahasa Inggrisnya, mumet nggak apa-apa, ikuti saja dulu karena tenang, tidak akan dibawakan dalam bahasa Inggris, walaupun banyak istilah-istilahnya yang tentu berbahasa Inggris, nggak apa-apa ya, biar kita juga semua naik kelas dan bisa memahami hal-hal yang tentu membawa hal yang positif bagi kita, terutama bisnis sahabat-sahabat semua. Tanpa berlama-lama, ya saya langsung berikan saja tempat waktunya untuk Balkis Putri Hidayatullah. Silakan, Teh Balkis, mangga. Hatur nuhun, selamat malam, Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Sebelumnya mungkin sudah dikenalkan terlebih dahulu, saya Balkis Putri Hidayatullah, saat ini baru saja lulus dan akan wisuda di tanggal 10, dan malam hari ini kita akan belajar mungkin mengenal ya, lebih ke mengenal dan sedikit mendalami terkait laporan keuangan perusahaan. Nah, boleh digulirkan ya, boleh. Jadi untuk pengenalan terlebih dahulu, apa yang akan kita pelajari di malam hari ini, kita akan belajar tentang laporan keuangan. Nah, untuk materinya tersendiri, memang main materialsnya itu diambil dari buku The Visual MBA oleh Jason Baron. Tetapi di sini juga untuk memperkaya lagi informasi dan juga wawasan Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kalau mau dicari bukunya namanya Entrepreneurial Finance. Ini kebetulan buku yang digunakan oleh saya dan rekan-rekan di jurusan Creative Entrepreneurship saat saya menempuh S1. Ini sangat komprehensif bukunya, tetapi kalau dicari sih mungkin harganya agak lumayan. Jadi kalau misalnya tidak juga, insya Allah dari Salindia atau slides yang sekarang akan ditampilkan dan dipaparkan, semoga informasinya akan tersampaikan juga. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan laporan keuangan ini, ada sedikit disclaimer dulu nih, karena materi kita malam hari ini agak cukup berat. Di sekolah bisnis sendiri, materi ini itu biasanya disampaikan di beberapa matkul terpisah, karena memang sangat luas cakupannya dan juga mencakup banyak hal-hal penting atau aspek-aspek penting yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis, terutama di bidang akuntansi, finance, dan juga funding. Jadi biasanya kalau melihat dari silabus kurikulumnya sekolah bisnis, itu dipecah menjadi contohnya accounting principles atau prinsip-prinsip akuntansi, itu 2 SKS tersendiri, kemudian entrepreneurial finance management, itu juga 2 SKS tersendiri, dan yang terakhir ini juga sangat krusial bagi usaha-usaha yang baru dirintis atau startup, yakni startup funding, itu bisa 2 sampai 4 SKS tersendiri. Jadi, memang materi, semoga bisa dipahami dengan baik, dan juga kali ini kita akan membahasnya secara lebih umum, jadi nggak akan terlalu fokus ke satu industri atau satu pokok bahasan yang terlalu mumet. Jadi kita akan bahas yang umum tapi perlu diketahui oleh semua entrepreneur. Selanjutnya, selanjutnya. Oh, mohon maaf dulu juga sebelumnya kalau misalnya ada kata-kata yang eee, kurang familiar di telinga seperti salindia. Itu salindia adalah padanan kata bahasa Indonesia untuk slides atau PowerPoint. Jadi karena saya juga duta bahasa, jadi saya
membiasakan untuk menggunakan padanan-padanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi di sesi ini kita akan masuk ke minggu pertama, W1 itu week 1. Kita akan membahas tentang prinsip akuntansi dan mendalami tentang laporan keuangan. Jadi setelah kita membahas tentang laporan keuangan secara umum, di minggu berikutnya atau minggu depan kita akan membahas kalau minggu depan kita akan membahas tentang proyeksi keuangan atau kalau istilah kerennya di, sekolah bisnis biasanya disebut dengan pro forma. Jadi ketika ada, kata pro forma itu berarti membahas tentang proyeksi keuangan. Di minggu ketiga, kita akan membahas tentang rasio keuangan dan juga DuPont Framework. Nah, DuPont Framework ini sebetulnya membahas lebih banyak tentang returns. Returns itu apa sih? Jadi kalau misalnya, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian familiar dengan istilah ROA, ROI, ROE. Nah, itu akan kita bahas di minggu ketiga. Selanjutnya, nah, sebelum kita bahas lebih tentang laporan keuangannya sendiri, kita harus tahu dulu nih. Jadi kalau di ilmu akuntansi, itu ada yang disebut dengan siklus akuntansi. Mungkin ini kalau misalnya yang dulu SMA-nya IPS atau juga jurusan waktu S1-nya akuntansi sudah familiar, tapi karena, mmm, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian di sini cukup beragam latar belakangnya, jadi mulai dari sangat dasar, yakni siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah proses 8 langkah yang diikuti oleh seluruh bisnis. Jadi seluruh bisnis, mau itu, bisnis yang, eee, skalanya masih UMKM sampai ke korporat yang sudah sangat besar seperti perusahaan-perusahaan terbuka yang sudah menghasilkan revenue triliunan pun mengalami siklus akuntansi yang relatif sama. Jadi ada 8 tahapan yang harus dilalui oleh setiap perusahaan dalam mencatat dan melaporkan aktivitas keuangannya. Siklus ini itu dijalani oleh setiap bisnis untuk memastikan semua informasi keuangan mereka itu dapat disampaikan, diterima oleh semua stakeholder, semua orang yang penting untuk mengetahui informasi tersebut secara jelas dan akurat. Nah, Eee, ada banyak tahapannya, mulai dari tahap satu mengidentifikasi transaksi yang terjadi, kemudian semua transaksi ini nanti direkam dalam jurnal atau biasanya disebut dengan buku besar atau general ledger. Kemudian setelah, dibuat ke dalam jurnal itu, dikelompokkan sesuai dengan akun-akunnya sendiri. Jadi kalau di ilmu akuntansi itu semua jenis pengeluaran pemasukan itu punya akunnya masing-masing. Nanti bisa juga dilihat di slides berikutnya apa saja jenis akun-akunnya dan juga apa fungsi, pembagian akun-akunnya. Kemudian setelah, dibagikan akunnya masing-masing, itu nanti akan ada kalkulasi dari akun-akun yang belum, disesuaikan. Akun yang belum disesuaikan ini maksudnya adalah ketika kita, eee, melaksanakan atau menjalankan sebuah bisnis tentunya kita akan punya yang namanya, persediaan barang, kita punya, persediaan bahan baku, kemudian juga ada misalnya penambahan inventaris, itu kan terjadinya di pertengahan bulan. Nah, kalau di siklus, akuntansi itu biasanya dilakukan di setiap akhir bulan, yang kemudian akan direkam setiap kegiatannya, kemudian nanti akan ada laporan per kuartal, dan biasanya laporan akuntansi ini berakhir di setiap akhir tahun. Tetapi, masing-masing perusahaan biasanya punya periode akuntansinya masing-masing. Mungkin ada yang tidak diakhiri di bulan Desember, tapi misal di bulan lain karena
siklus dari industrinya yang berbeda dengan industri-industri lain. Nah, setelah ada penyesuaian dari inventaris, dari stok barang misalnya, itu kita nanti akan melihat secara gambaran besarnya di worksheet atau lembar kerja di tahap kelima. Nah, di sini kita juga bisa melihat apakah ada error yang karena akuntansi ini tetap dilakukan oleh manusia, input datanya, jadi tentunya pasti ada suatu saat yang para pencatat ini melakukan error ataupun ada misalnya transaksi-transaksi yang belum tercatat. Nah, itu bisa direvisi dan dimasukkan datanya di tahap kelima dan tahap keenam. Setelah semuanya beres, setelah semua data yang diperlukan terkumpul, itu tahap berikutnya adalah membuat final statement. Di final statement ini ada beberapa macam laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah usaha. Kenapa sih laporan keuangan ini sangat penting bagi bisnis? Tentunya bagi kita yang memiliki bisnis, kita perlu melihat kondisi keuangan bisnis kita sendiri. Tetapi di luar itu, banyak juga usaha yang tidak hanya dimiliki oleh satu orang misalnya. Ketika kita meminta permodalan ke investor, kita juga bekerja sama dengan orang lain, tentunya orang orang tersebut juga butuh memiliki informasi yang jelas terhadap informasi kondisi keuangan bisnisnya. Jadi mereka juga bisa mengetahui, mereka juga bisa membantu memberikan input ketika ada kendala di segi keuangannya, dan juga secara organisasi kita sebagai pemilik usaha juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan profitabilitas dari bisnis kita. Setelah laporan ini dibuat, tahap terakhir adalah close the book. Nah, tadi sempat dibahas, jadi dalam siklus akuntansi itu ada bulan yang menjadi bulan penutupan 1 tahun periode akuntansi. Tetapi ini tentunya berbeda di setiap usaha atau di setiap industri karena biasanya periode penutupannya umumnya di bulan, dan juga beberapa perusahaan yang bulan penutupannya itu tidak di bulan Desember. Nah, kalau tadi sudah membahas siklusnya secara keseluruhan, kita juga perlu mengetahui apa saja bentuk atau jenis dari laporan keuangan. Nah, jenis atau bentuk dari laporan keuangan ini secara pengkategoriannya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada laporan keuangan yang tentunya penting untuk kita ketahui, dan juga ada supplemental reports atau laporan pendukung atau penyokong. Jadi dalam siklusnya kita akan membuat 3 jenis laporan dan juga 3 laporan penyokong dari ketiga financial statement yang utama. Nah, di ketiga financial statement ini masing-masing memiliki fungsinya, dan juga kita tidak bisa melepaskan antara satu dan lainnya. Jadi nggak bisa milih nih, misal karena mungkin laporan laba rugi kita rasa yang paling penting neraca dan laporan arus kas nggak usah kita buat deh. Kita fokus ke laporan laba rugi aja karena kita cuman pengen tahu bisnis kita bulan ini untung apa rugi sih gitu. Tetapi kita nggak tahu apakah kondisi bisnis kita itu dari segi pendanaan itu sehat apa tidak, atau misalnya dari segi cash flow itu sehat atau tidak usahanya. Jadi, kita tidak bisa hanya fokus ke satu, tapi kita harus menyeimbangkan, kita harus bisa menguasai cara pembuatan, cara membaca, dan juga cara menginterpretasikan hasil dari laporan keuangan tersebut. Boleh, salin dia berikutnya?
Nah, jadi yang pertama dari laporan keuangan ini ada yang disebut dengan income statement atau dalam bahasa Indonesia laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini em, bertugas merangkum profitabilitas perusahaan selama periode tertentu, entah itu selama 1 bulan, entah itu per kuartal ataupun selama 1 tahun umumnya. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan sudah IPO, biasanya menjadi perusahaan terbuka, umumnya mereka akan mengunggah semua laporan keuangan mereka di, eee, internet. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian penasaran, biasanya tahun ini contohnya misal, eee, Ultramilk untung berapa sih tahun ini? Dan, bagaimana pengeluaran mereka selama 1 tahun, itu semua bisa diakses di internet. Jadi kalau untuk perusahaan terbuka biasanya mereka, pelaporannya diunggah secara bebas karena mereka perusahaan terbuka, jadi pelaporannya pun harus disampaikan secara transparan sehingga publik bisa mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan di mana mereka menanamkan modal. Kalau misalnya perusahaan startup atau perusahaan UMKM itu biasanya di-keep ya, untuk laporan-laporan ini. Jadi untuk laba ruginya hanya diketahui oleh pihak internal maupun pihak investor yang memberikan pendanaan. Nah, di sini yang paling penting atau kunci dari, cara membaca laporan laba rugi adalah kita harus memahami bahwa semua pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan, entah itu dari sales atau revenue. Nah, jadi kalau di sekolah bisnis, itu kita biasanya menggunakan 2 istilah yang berbeda untuk industri yang berbeda. Jadi kalau industrinya, penjualan barang, itu kita menggunakan istilah sales, tapi kalau kita membahas tentang industri layanan atau service, kita biasanya menyebutnya revenue. Jadi, revenue dari sebuah perusahaan itu akan menjadi profit atau laba ketika sudah dikurangi dengan segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bentuknya biaya. Kita harus juga paham bahwa yang disebut dengan pengeluaran di akuntansi itu dibagi menjadi 2, yakni ada yang disebut expenses atau beban atau biaya, dan juga ada yang disebut, eee, pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembelian sesuatu. Jadi pembelian aset itu sebetulnya tidak masuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi ketika kita misalnya untuk sebuah bisnis, sederhananya ketika kita mau membuat, bisnis bakso dengan gerobak, ketika kita membeli gerobaknya, itu tidak dihitung sebagai pengeluaran yang dihitung sebagai biaya, tetapi itu masuknya sebagai pengeluaran untuk pembelian aset. Maka tidak masuk ke dalam income statement atau laporan laba rugi, tetapi masuk ke bentuk selanjutnya di neraca. Beban-beban yang ada di income statement atau laporan laba rugi ini, contohnya ketika kita misalnya dalam 1 bulan mengeluarkan biaya periklanan. Mau periklanan secara konvensional, yang misalnya kita cetak brosur, kita, menyewa reklame itu, dicatat sebagai beban di laporan laba rugi. Kemudian ketika kita misalnya mengeluarkan biaya untuk ads di Instagram misalnya atau di Facebook, itu juga masuk sebagai beban. Kemudian juga pengeluaran operasional seperti COGS. COGS juga termasuk sebagai, beban atau pengeluaran, tapi secara operasional. Selanjutnya kita juga menghitung pengeluaran secara bunga, tetapi pengeluaran secara bunga ini tentunya hanya dikeluarkan ketika kita, contohnya menyimpan semua, kas kita di suatu bank. Itu kan biasanya ada biaya administrasi.
Nah, itu juga beban masuk ke dalam beban. Nah, jadi setelah semua revenue itu dikurangi semua beban, itu kita akan mendapatkan hitungan laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini juga kita bisa bagi menjadi 2, bahkan 3 kalau di sekolah bisnis yang secara formal. Karena ada yang disebut dengan EBITDA, ada yang disebut dengan EBIT, dan ada yang disebut dengan EBT. Saya akan coba ketik di kolom komentar. Jadi ada namanya EBITDA, EBIT, dan juga EBT. Ada yang terakhir adalah net profit atau net loss. Nah, di EBITDA ini itu adalah singkatan dari earning atau pendapatan, B-nya itu before, I-nya itu interest, T-nya itu tax, D dan A-nya itu depreciation and amortization. Depreciation and amortization ini 2 akun yang berhubungan dengan penurunan nilai guna dari aset yang kita punya. Nah, setelah dikurangi dengan DA-nya, depreciation and amortization, pendapatan yang kita punya ini berubah menjadi EBIT. EBIT ini adalah earning before interest and tax. Tax itu pajak. Nah, kalau EBT itu earning before tax, dan setelah dikurangi dengan pajak, itu akan menjadi net profit atau net loss dari pendapatan yang kita dapatkan di suatu periode tertentu. Ini istilahnya mungkin baru pertama kali didengar, tetapi ini biasanya dipakai di laporan-laporan keuangan yang formal atau formatnya umum digunakan oleh para akuntan. Nah, untuk pendapatan kita bisa melihatnya di income statement, tetapi kalau untuk melihat seberapa besar aset yang kita miliki, itu kita bisa melihatnya melalui neraca atau balance sheet. Jadi di balance sheet ini merangkum semua kondisi keuangan suatu perusahaan dilihat dari aset dan kewajiban dari suatu usaha. Jadi, kalau kita logikakan, semua aset yang dimiliki oleh suatu usaha, itu cuman bersumber dari 2 hal. Yang pertama adalah hutang dan ekuitas atau modal. Nah, utang di sini kalau di, akuntansi itu ada, 2 kategori. Yang pertama adalah hutang jangka pendek atau account payable, atau hutang, biasanya utang, itu masuknya ke dalam hutang jangka pendek, dan juga ada hutang jangka panjang, biasanya debt. Jadi kalau kita mendengar debt, itu, biasanya di laporan keuangan merujuk kepada hutang jangka panjang, yang biasanya kita bayarkan per bulannya, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat apakah keuangan usaha kita itu sehat apa tidak, sumber pendanaan kita itu, dari mana, apakah terlalu berat, eee, menitikberatkan kepada hutang, atau kita hanya menggunakan modal saja tanpa hutang, itu kita semuanya bisa dilihat di neraca. Selain itu, di ekuitas atau modal ini juga kita menghitung, semua pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak diambil oleh kita, itu istilahnya disebutnya return earning atau, eee, pendapatan yang diputar kembali untuk menjalankan usaha, itu semua dicatat di neraca. Nah, kalau tadi, sempat bahas EBITDA, jadi D dan A-nya ini juga kita hitung masuk ke dalam neraca. Karena ketika kita memiliki aset, itu pasti, mengalami yang namanya penurunan nilai guna. Contohnya ketika kita mempunyai mesin, ketika kita ingin membuka toko, atau kedai kopi misalnya, kita membeli mesin untuk membuat kopi, membuat espresso. Tentunya
aset yang kita miliki ini tidak akan bisa kita gunakan selamanya. Tentu, mesin ini mempunyai masa dan nilai gunanya sendiri. Nah, untuk penurunan nilai guna ini umumnya kita nilai atau kita hitung melalui depresiasi. Umumnya, kita menghitungnya dalam skala 3 sampai 5 tahun karena biasanya, masa itu adalah masa yang menjadi patokan, regenerasi pembelian mesin baru, pembelian alat-alat baru, itu biasanya di 3 sampai 5 tahun. Tetapi ini juga perhitungannya bisa menyesuaikan dengan masa guna dari suatu aset yang kita beli. Biaya penyusutan, betul sekali, Ibu atau Teteh nih ya, Bu Emi, itu biaya penyusutan atau kalau secara, istilah akuntansinya adalah depresiasi. Jadi kalau dihitung dari 5 tahun berarti setiap bulannya itu, dibagi 5 dibagi 12. Jadi, biasanya dihitungnya per bulan, dikurangi berapa, tapi tentunya ini adalah pengeluaran yang tidak real. Karena sebetulnya kita tidak betul-betul mengeluarkan uang kan untuk menghitung, biaya penyusutan ini. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat, pengeluaran dan pemasukan, bisnis kita secara real, uang kita yang masuk dan uang kita yang keluar itu berapa, itu kita bisa lihat dari cash flow statement atau laporan arus kas. Makanya, masing-masing laporan ini memiliki fungsinya masing-masing karena ada beberapa aspek yang tidak bisa kita nilai atau, pertimbangkan hanya dengan melihat satu jenis laporan keuangan saja. Jadi kita harus melihat dari berbagai laporan keuangan ini untuk melihat kondisi keuangan perusahaan atau bisnis kita secara utuh. Jadi kalau di laporan arus kas, ini kita melihat, pengeluaran kita karena contohnya begini, kenapa laporan arus kas ini penting? Karena ketika kita berusaha atau memiliki suatu bisnis, tentunya ada momen-momen ketika kita misalnya, menjual produk secara konsinyasi misalnya. Secara keuangan, secara sales mungkin sudah tercatat kita sudah menjual, tetapi uangnya belum nyampe nih di kita. Itu kan, bisa dihitung sebagai piutang. Nah, piutang ini tercatat dalam balance sheet atau neraca dan juga di income statement sebagai penjualan. Tetapi kan sebetulnya kita tidak menerima uangnya saat itu juga. Nah, untuk melihat, seberapa banyak uang yang masuk ke dalam bisnis ataupun perusahaan secara real, itu kita bisa melihatnya di laporan arus kas. Makanya biasanya untuk para investor dan para pemberi dana juga, berfokus melihat di laporan arus kasnya juga apakah sehat atau tidak kondisi keuangannya. Karena dari sana kondisi real, mmm, keuangan perusahaannya itu bisa dilihat. Karena uang uang atau cash itu kan darah segar untuk bisnis ya. Kalau suatu bisnis tidak memiliki kondisi keuangan secara cash yang sehat atau di istilah bisnisnya itu liquidity-nya tidak baik, itu juga kan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik. Jadi di laporan arus kas ini, itu kita membahas semua, keluar masuknya uang. Tapi semua, eee, proses ini dikategorikan atau dikelompokkan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aktivitas operasional. Aktivitas operasional ini seperti terjadinya penjualan, pembelian inventaris, kemudian misal ada pembelian, supply. Supply itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Mmm, Persediaan kayak misalnya kita membeli packaging atau kita membeli kresek kalau misalnya kita, menjual barang kan kita butuh tuh contoh membeli kresek, membeli dus untuk, pengiriman. Nah, itu juga masuk ke dalam pengeluaran aktivitas operasional. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi. Tapi di
bagian aktivitas investasi ini sebetulnya kita tidak membahas tentang investasi yang umum kita kenal, bukan membahas tentang saham biasanya, tetapi investasi di sini adalah ketika kita membeli aset, kita membeli mesin misalnya, kita membeli peralatan untuk bisnis kita. Nah, itu disebut aktivitas investasi atau pembelian aset tetap atau fixed asset dari bisnis kita. Ataupun kita mendapatkan uang dari penjualan aset yang kita miliki. Misalnya, mesinnya sudah cukup lama dipakai dan kita ingin upgrade ke versi yang lebih baru dan lebih canggih, atau misalnya kita butuh kulkas yang lebih besar untuk bisnis kita. Kulkas yang sebelumnya kita jual. Penjualan dari kulkas tersebut itu hasilnya akan dicatat sebagai pendapatan tapi dari aktivitas investasi. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan ini, itu kita membahas tentang masuknya modal baru yang didapatkan oleh bisnis kita secara cash. Jadi, misal kita mendapatkan pendanaan dari orang-orang terdekat kita, atau misalkan kita mendapatkan hibah dari instansi pemerintahan atau dari angel investor, itu masuk ke dalam pencatatannya pendapatan dari aktivitas pendanaan. Ataupun misalnya kita membagikan dividen atau bagi hasil dengan para investor kita, itu akan masuk sebagai pengeluaran secara kas di aktivitas pendanaan. Nah, ini semua eh, bentuknya itu bisa dilanjut. Oke, sudah. Nah, di income statement itu biasanya bentuknya seperti yang ada di gambar. Jadi ini contohnya dalam dolar, tetapi sebetulnya kalau kita terapkan menggunakan rupiah juga sangat bisa. Jadi urutannya kita bisa lihat dari atas ke bawah. Itu yang pertama kita melihat ada sales. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ada sales, ada revenue. Kalau sales itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang menjual barang, kalau revenue itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang menjual jasa. Sales itu dikurangi dengan cost of goods sold atau COGS atau HPP. Setelah dikurangi, sales dikurangi COGS menghasilkan gross profit. Nah, biasanya kan kalau kita berpikir, oh kita untung berapa sih sebulannya ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita fokus ke gross profit-nya saja karena kita menghitungnya hanya penjualan dan juga biaya yang kita keluarkan untuk membuat produk tersebut atau HPP-nya. Tetapi kita juga harus memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran lain selain COGS. Pertama, dari segi operasional misalnya. Ketika kita menjual, misal kita mengeluarkan biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu menjadi masuknya misalnya ke selling expenses. Kemudian ada biaya-biaya administrasi yang harus kita keluarkan. Contohnya ketika kita menjual produk di marketplace. Karena marketplace itu biasanya ada biaya adminnya tersendiri, ada rasionya tersendiri, biasanya berapa persen yang mereka ambil sebagai third party atau pihak ketiga yang mewadahi transaksi penjualan. Jadi kita juga harus mengingat bahwa pendapatan yang kita miliki itu biasanya dipotong dari biaya adminnya. Nah, perhitungan ini itu akan menjadi pendapatan secara operasional atau EBITDA. Kemudian kita juga harus menghitung pengeluaran yang tadi. EBITDA berarti ada interest atau bunga, tax, dan juga depresiasi dan amortization. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan pendapatan murninya atau pendapatan bersihnya dari kegiatan penjualan kita itu berapa dalam 1 bulan atau dalam 1 kuartal, bahkan dalam 1 tahun. Selanjutnya, nah
Kalau tadi kita bahas tentang pendapatan, sekarang kita membahas tentang aset dan juga modal. Jadi di sini bisa dilihat bahwa poin utama dari neraca itu ada 2, bahkan ada 3 sebetulnya. Aset, aset, hutang, dan juga modal atau equity. Nah, ketika kita membahas tentang akuntansi, biasanya orang-orang akuntansi atau finance selalu kesulitan untuk menyeimbangkan atau selalu ada istilah, "Aduh, nggak balance nih." Nah, yang disebut nggak balance itu biasanya ketika membahas tentang balance sheet, karena hasil dari balance sheet ini harus selalu seimbang. Karena apapun yang terjadi di aset itu tentunya pasti akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada kondisi hutang yang dimiliki ataupun permodalan yang dimiliki oleh usaha. Jadi contohnya di sini misal, di contoh asetnya ini terdiri dari 2 akun besar. Yang pertama ada current asset atau aset lancar, terdiri dari cash, kemudian ada account receivable atau piutang, kemudian ada marketable securities, kemudian ada inventaris dan juga prepaid expenses. Nah, prepaid expenses ini adalah, biasanya biaya-biaya yang belum kita gunakan, tetapi sudah kita bayarkan terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita berlangganan internet, tetapi kita berlangganan internetnya langsung membayar selama 1 tahun. Ketika kita, menghitung tersebut, biayanya tidak langsung keluar selama 1 tahun, tetapi ketika kita mencatatnya dalam laporan keuangan, itu kita hitung sebagai aset kita, karena kita belum menggunakan internet tersebut dalam jangka 12 bulan. Contohnya seperti itu. Kemudian di bawah ada, kalau di sini disebutnya property, plant, and equipment. Plant di sini itu biasanya merujuk ke pabrik atau, fasilitas produksi biasanya. Jadi property, plant, and equipment ini masuknya ke aset tetap atau aset yang tidak habis pakai. Yang pertama contohnya seperti beli tanah. Ya beli tanah ketika kita gunakan kan tidak habis pakai ya, tidak hilang tanahnya, tetapi masih ada gitu bentuk tanahnya. Kemudian kita misalnya beli bangunan juga kita gunakan bangunannya, tetapi kan tidak habis pakai, tidak seperti inventaris ataupun supplies atau persediaan. Contohnya ketika kita beli pulpen, kita gunakan, habis kan pulpennya isinya gitu. Nah, kemudian juga misalnya kita beli mesin, kita beli furniture untuk kepentingan usaha, itu semua masuk ke fixed asset atau aset tetap. Nah, aset tetap inilah yang nantinya akan memiliki depresiasi atau biaya penyusutan. Jadi di sini itu nanti, semua aset tetap yang kita miliki itu harus dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang dialami oleh setiap aset tetap kita. Makanya ketika kita lakukan penjumlahan itu di akhir semua aset yang kita miliki dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Totalnya harus sama dengan hutang yang kita miliki ditambah dengan modal yang kita, eee, berikan atau investor berikan ke dalam bisnis kita. Tadi juga sempat dibahas bahwa di, poin, modal itu ada pendapatan yang terus kita putar untuk permodalan. Nah, itu masuknya ke retained earning atau, pendapatan yang digulirkan. Jadi, eee, ketika kita memiliki pendapatan yang kita hasilkan setiap bulannya dan kita tidak ambil, dan kita tidak bagikan sebagai dividen, itu masuknya sebagai modal. Tetapi masuknya bukan ke stok atau misalnya di sini saham atau, share modal yang kita miliki, tetapi ke retained earning, dicatat sebagai retained earning. Totalnya harus sama dengan total aset kita.
Selanjutnya, yang terakhir ada cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, kalau yang tadi kita membahas tentang aset yang dimiliki, kemudian kita membahas tentang pendapatan perusahaan, sekarang kita membahas pengeluaran dan pemasukan secara kas atau secara cash. Nah, seperti yang tadi dibahas, bahwa ada 3 aktivitas utama dalam bisnis. Yang pertama ada aktivitas operasional, yang kemudian ada kegiatan investasi, dan juga ada kegiatan pendanaan. Jadi, semuanya ada di sini, dan ketika Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian lihat, kalau dalam laporan keuangan, itu biasanya yang negatif atau yang sifatnya pengeluaran, itu dicatat dengan bentuk kurung, bukan dengan negatif atau minus. Jadi ketika Bapak, Ibu menemukan, eee, tanda kurung di dalam laporan keuangan, itu berarti, eee, 98-99% dapat dipastikan bahwa, eee, akun tersebut merupakan akun pengeluaran atau nilai tersebut merupakan nilai pengeluaran. Jadi, misalnya dari segi operasional, berapa pendapatan kita yang kita terima secara cash. Jadi ketika kita misalnya menjual sesuatu tetapi kita belum mendapatkan uangnya, itu tentunya tidak kita masukkan ke dalam laporan arus kas ini. Tetapi ketika kita misalnya menjual atau membeli suatu barang secara cash, uangnya keluar langsung atau uangnya masuk langsung, itu semuanya dicatat dalam cash flow statement atau laporan arus kas ini. Selanjutnya, nah, biasanya, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh terutama entrepreneur-entrepreneur yang baru, memulai suatu usaha ketika membuat laporan keuangan dan juga menilai dan membaca laporan keuangan. Yang pertama, tentunya ada pencatatan keuangan yang tidak rapi. Ini juga, sering dialami oleh pengusaha atau entrepreneur-entrepreneur baru. Contohnya, contoh paling dekatnya adalah waktu, kami, para mahasiswa bisnis, itu pertama kali melakukan pencatatan laporan keuangan dan juga pelaporannya dikirimkan ke pihak kampus karena, kami mempelajari bisnis dan menjalankan bisnis bersama dengan kuliahan, jadi semua kegiatan keuangannya pun harus kami laporkan kepada kampus. Jadi, pelaporannya harus disusun secara rapi dan juga profesional. Jadi, tantangan utamanya adalah pencatatan keuangan yang tidak rapi. Kenapa pencatatan keuangannya bisa tidak rapi? Karena tidak adanya rekening khusus biasanya yang digunakan fokus hanya untuk bisnisnya. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, rintisan, itu biasanya dimulai dengan, rekening pribadi. Nah, tetapi, mmm, sisi negatif dari penggunaan rekening pribadi untuk bisnis ini sebetulnya karena tercampurnya transaksi kita secara pribadi dan juga transaksi bisnis. Jadi ketika kita melakukan pencatatan, keuangan, kita, bisa jadi bingung, yang mana yang pengeluaran kita sebagai pribadi, yang mana pengeluaran yang secara, bisnis. Ataupun ketika misalnya kita sudah menyisihkan sejumlah modal untuk bisnisnya, tetapi ujungnya kecoceng-kecoceng juga gitu, uang pribadi kita dalam misalnya membeli, bahan baku atau misalnya kita membeli persediaan, karena rekening yang kita gunakan itu satu rekening. Nah, jadi, saran pertama untuk mengatasi tantangan pembuatan laporan keuangan ini adalah dari awal, upayakan, rekening yang digunakan untuk bisnis, untuk suatu bisnis itu memang rekening tersendiri. Sehingga segala pelaporan dan juga, transaksi yang dilakukan itu dapat tercatat dengan lebih rapi dan
tidak tercampur dengan pengeluaran maupun pemasukan pribadi. Jadi eh, semua transaksi yang ada di dalam rekening itu pun dapat dipertanggungjawabkan dengan baik gitu. Selain itu, juga kita harus ingat sebagai bisnis kita perlu memiliki bukti transaksi. Mau itu eh, ketika kita melakukan penjualan ataupun kita melakukan pembelian. Jadi selalu harus ada bukti transaksinya, mau itu bentuknya secara struk, nota, faktur, ataupun invoice, karena itu yang membedakan eh, bisnis yang dijalankan secara profesional dan juga bisnis yang belum secara penuh terlaksana secara profesional dan juga eh, menghasilkan pencatatan laporan keuangan yang baik. Nah, jadi bukti transaksi juga sangat penting, tidak hanya sebagai bukti di laporan keuangan kita, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen ketika melakukan transaksi dengan kita. Jadi mereka bisa secara transparan tahu item-item apa saja yang mereka beli dan juga misalnya ketika ada tambahan pajak yang dikeluarkan juga mereka juga bisa melihat berapa pajak yang mereka bayarkan untuk membeli produk dari kita atau layanan yang kita berikan. Yang kedua adalah pencatatan yang masih manual. Nah, ketika kita membahas tentang UMKM atau bisnis rintisan, itu biasanya awalnya pencatatan keuangan itu masih dilakukan secara manual. Bahkan ada yang masih mencatat penjualan eh, benar-benar satu-satu menggunakan pensil dan atau pulpen dan kertas gitu. Nah, tentunya hal ini bisa saja dilakukan. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang melakukan pencatatan ini eh, bisa mencatat dengan teliti. Tapi tentunya proses ini menjadi tidak efisien dan juga meningkatkan risiko terjadinya human error. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan tools dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Di lapangan saat ini banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencatatan keuangan yang biasanya digunakan oleh usaha-usaha saat ini secara sederhana mungkin bisa menggunakan POS atau point of sales. Biasanya kalau Bapak Ibu dan sahabat sekalian melihat aplikasi kasir ataupun aplikasi-aplikasi penjualan lainnya secara online itu sudah ada juga yang menyediakan layanan mereka menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Jadi kita tidak harus membuatnya secara manual, tetapi ada toolsnya gitu. Contohnya misalnya seperti Moka, kemudian ada buku Saku, buku kas, ataupun juga ada, pokoknya kalau misalnya dicari di Google Play, ataupun misalnya kita cari di internet, pasti ada layanan-layanan yang berbayar yang memudahkan kita untuk melakukan pencatatan laporan keuangan. Tapi kita juga harus menimbang kebutuhannya. Betul sekali, juga ada buku warung. Saking banyaknya, kita juga harus bisa menimbang yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dari usaha kita. Karena eh, ini biasanya berbayar, jadi kita bisa fokus mencari layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis kita tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk membantu kita dalam membuat pencatatan laporan keuangan. Slide atau selanjutnya. Oke, sudah eh, selesai pemaparan dari saya untuk bagian pemaparan tentang laporan keuangan. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Apakah Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian ada yang ingin bertanya? Boleh langsung eh, raise hand dan membuka mikrofon ataupun bisa melalui kolom chat ya. Ya, terima kasih Teh Balkis ya. Jadi untuk slide, sahabat-sahabat semua, kita punya komunitas yang tentu
Ayo, mari sama-sama kita besarkan bersama. Insya Allah slide akan diberikan kepada mereka yang menghadirkan 2 orang anggota ya di 1 Million Community. Jadi di awal saya sudah sampaikan bahwa yuk mari sama-sama menjadi manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Eh, apa manusia terbaik yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Bismillah, insya Allah hadirnya Sekolah Bisnis Indonesia, apalagi kelas beasiswa yang kita akan selenggarakan setiap Rabu malam, ini kita buka seluas-luasnya untuk anak bangsa agar mereka-mereka yang tidak mengenyam di sekolah formal ya terkait dengan bisnis bisa mendapatkan pemahaman yang utuh A sampai Z tentang ilmu bisnis. Nah, kenapa saya mendorong sahabat-sahabat semua untuk bisa membantu mensosialisasikan adanya Sekolah Bisnis Indonesia, adanya komunitas, agar apa? Ya, agar kita nggak pernah tahu bahwa ternyata Allah takdirkan kita untuk misalnya menjadi jalan kebaikan bagi nanti ada generasi Gen Z ya atau bahkan nanti ke depan generasi Alpha yang ternyata mereka punya kemampuan atau punya kapasitas seperti seorang Elon Musk misalnya ya atau di Indonesia seperti Pak Sandiaga Uno, Pak Mardi Guowi ya seperti Pak Khairul Tanjung dan lain sebagainya. Ketika mereka dipaparkan dengan keilmuan-keilmuan bisnis sejak usia masih belia, mereka sudah bisa melihat misalnya gambaran mereka sudah belajar seperti yang malam hari ini disampaikan bahwa ini tidak mudah untuk sebagian, tetapi saya percaya bahwa ini mutlak. Kalau kita mau jadi pebisnis, ini penting untuk kita ketahui. Kalau Bapak Ibu mau jadi investor apalagi ya karena sebelum Bapak Ibu mau menginvestasikan uangnya di sebuah bisnis, Bapak Ibu perlu perhatikan laporan keuangan dari perusahaan tersebut gitu ya. Dengan kemampuan kita membaca laporan-laporan keuangan yang ada, maka harusnya kita bisa punya kepekaan. Wah, ini bisnisnya sehat gitu ya atau bisnisnya sakit atau ada manipulasi. Kita bisa tahu gitu ya kalau ada manipulasi-manipulasi yang sesungguhnya dilakukan agar sebuah usaha itu seolah-olah profitable, seolah-olah profitnya tebal, padahal sebetulnya sakit gitu ya. Pengen dapat suntikan uang dari investor, tetapi sebetulnya tidak punya masa depan yang baik. Nah, inilah yang memang harus kita pahami dengan baik, sehingga suka atau tidak suka, mau tidak mau, kalau kita memutuskan diri mau jadi pengusaha, pebisnis, atau investor, ya kita harus belajar tentang laporan keuangan. Silakan kita buka 5 maksimal 10 menit lah ya, karena sudah jam tepat jam 9. Jadi kalau ada pertanyaan boleh. Dan slide tadi saya sudah sampaikan, setelah ini saya akan berikan ke Pak Arya. Nanti siapa yang sudah menghadirkan 2 orang di anggota komunitas, langsung minta slide-nya boleh ya. Jadi kenapa ada kewajiban seperti itu agar komunitas kita terus bertumbuh. Dan bayangkan, Bismillah insya Allah melalui komunitas 1 Million Community, ini banyak hal yang bisa kita lakukan ke depannya. Kalau 1 million, kenapa namanya 1 million? 1 juta gitu ya. Bayangkan kalau 1 juta komunitas itu terbangun. Bapak Ibu dengan mudah, ya insya Allah ketika kita mau bangun bisnis, yuk bulan depan bangun bisnis bareng. Ya kan? Ketika sahabat-sahabat semua sudah ngerti bagaimana cara membaca bisnis plan, baca laporan keuangan, dan kita sama-sama memilih nanti bisnis mana dari anggota kita yang mau kita biayai, ya kita sama-sama mengerti cara, oh yang ini nih yang bagus gitu ya, dari sebuah laporan keuangan yang kita pahami dengan baik. Jadi yuk mari kita besarkan komunitas ini, dan kalau nanti satu saat sampai 1 juta, dahsyat Bapak Ibu, bayangkan kita urunan 10.000 aja dengan 1 juta orang itu 10 miliar terkumpul. Kan begitu ya. Kalau kita urunan 50.000, 50 miliar. Begitu banyak. Setiap bulan kita bisa bikin perusahaan bareng-bareng gitu ya. Dan kita ngerti semua prosesnya. Kita ngerti tentang termasuk laporan keuangan. Jadi nggak bisa main-main tuh ya siapapun yang terlibat di proses manajerial di perusahaan yang nanti kita bangun kalau kita ngerti ilmunya dia nggak bisa main-main gitu ya karena kita paham. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada Iva Moy. Sudah raise hand, mau buka mute-nya atau di Iya, chat boleh? terima Nah, kasih. sepertinya dibuka. Silakan. Mohon maaf, soalnya gangguan ya kamera. Jadi saya off cam ya. Mohon maaf. Oke, oke, Soalnya oke. kan kamera pasti suaranya agak nggak jelas gitu. Oke, It's nggak apa-apa okay. ya. Oke. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seperti warahmatullah. biasa pemaparannya tadi ya. Eh, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kita tahu bahwa laporan keuangan adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan, ya kan? Karena kalau apa laporannya amburadul, ya pastilah ya. Pasti kita tahu bahwa perusahaannya pasti amburadul seperti itu ya. Nah, sekarang kita di Indonesia ini kan marak banyaknya UMKM kan, banyaknya UMKM di Indonesia dan rata-rata UMKM itu para ibu-ibu rumah tangga. Kebetulan saya dari Maluku Utara ya, dari Ternate. Jadi di sini banyak UMKM, tapi laporan keuangannya karena semuanya serba apa namanya dibuat sendiri gitu loh ya. Jadi apa-apa dibikin sendiri. Jadi belum punya tim dan lain-lain sehingga perlu untuk mendapat pemahaman. Jadi di sini saya ingin tanyakan bahwa kira-kira laporan seperti apa yang harus dilakukan oleh para UMKM pemula yang akan bisa apa namanya mencatat seluruh transaksi di dalam satu usaha ya. Kira-kira trik seperti apalah yang memudahkan para UMKM pemula ini, karena kan kalau UMKM pemula baguslah kalau dia punya background di apa bidang bisnis ya. Jadi minimal tahu ataukah minimal dia kuliah di bidang akunting atau apalah gitu. Nah, kalau misalnya dia otodidak tapi dia punya passion untuk berproduksi dan lain-lain, berarti kan secara otomatis dia akan mengalir usahanya. Nah, gimana caranya supaya bisa menyiapkan laporannya? Terus yang kedua, saya ingin tanyakan lagi bahwa kira-kira untuk aplikasi seperti tadi yang dikatakan aplikasi kasir yang membantu untuk pembuatan laporan dan lain-lain, itu kira-kira aman nggak ya kalau misalnya kan data-datanya masuk semua kan ya? Kalau kita Ya. menginput otomatis kan, nah itu kira-kira terpercaya nggak gitu? Oke, baik. Itu aja ya yang ingin saya tanyakan. Terima kasih dan saya Baik. menunggu. Kebetulan di sini udah pukul 23.06, artinya sudah jam 11 malam. Luar Tapi biasa. Ya, 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 ya. jadi ya saya menunggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Iva Moy ya. Silakan Teh Balkis. Baik, jadi pertanyaan dari Ibu Ivamoy tadi yang pertama adalah bagaimana trik untuk para pengusaha pemula, terutama ibu-ibu ya yang memiliki pengetahuan terbatas terkait dengan ilmu akuntansi dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Jadi sederhananya begini, kalau misalnya kita melakukan pencatatan laporan keuangan, itu sepenuhnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya atau usahanya. Jadi, laporan yang baku tadi, seperti tadi, itu bisa dimodifikasi sesederhana mungkin sehingga memudahkan, eee, ibu ataupun, rekan-rekan pengusaha lain dalam melakukan pencatatan keuangan. Kemudian, selain itu juga bisa menggunakan tools yang tadi. Jadi kalau untuk, masalah, terkait dengan berhubungan dengan pertanyaan kedua tadi, apakah aman datanya dimasukkan ke dalam, eee, aplikasi-aplikasi yang membantu proses pencatatan keuangan? Insyaallah, karena, ketika kita memilih layanannya pun, kita juga bisa melihat kredibilitas dari tools yang kita gunakan. Bagaimana caranya? Kita juga bisa melihat, klien-klien sebelumnya dari tools ini itu ada siapa saja. Biasanya mereka menayangkan juga portofolio usaha-usaha yang sudah mempercayai, tools tersebut dalam, menyajikan data keuangan perusahaan-perusahaan, yang sudah besar. Contohnya ketika kita melihat ke MOKA misalnya, MOKA, itu, salah satu tools yang bisa digunakan itu sebetulnya POS atau point of sales, jadi biasanya bisa digunakan untuk kasir juga, tetapi, selain untuk kasir, mereka juga menyajikan
data laporan keuangannya langsung. Jadi kita tidak harus menginput satu-satu transaksinya, tapi mereka langsung menyajikan laporan keuangan kita secara per bulan maupun per tahun kalau tidak salah. Juga ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang bisa, Ibu coba cari dan insya Allah kalau untuk data-datanya itu bisa, secara confidential atau hanya, pihak internal perusahaan Ibu saja atau usaha Ibu aja yang mengetahui data keuangan tersebut. Jadi untuk, pencatatan keuangan secara sederhananya dari 8 langkah tadi bisa disederhanakan menjadi pencatatan transaksi, kemudian ada buku besarnya. Biasanya tetap harus ada buku besar karena agar memudahkan kita mencari kesalahan ataupun ketika ada human error dalam pencatatan. Jadi buku besar itu, harus tetap ada, kemudian baru dari buku besar tersebut dikategorikan menjadi dimasukkan ke dalam 3 laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, kemudian ada neraca, dan juga laporan, arus kas atau cash flow statement. Apakah, sudah menjawab, Ibu? Ah, Iya, iya, baik. Nanti materi yang tadi minta tolong di-share ya. Oh iya, ya, boleh. Bunda Iva Moy dan yang lain ya. Tadi saya sudah sampaikan, insya Allah setelah malam hari ini juga langsung disampaikan ke Pak Arya. Jadi nanti bisa minta hubungi Pak Arya untuk mendapatkan slide. Tetapi ada syarat ya. Syaratnya adalah karena kita ingin sama-sama eh, materi-materi yang akan diberikan oleh Sekolah Bisnis Indonesia bisa dinikmati oleh lebih banyak orang gitu ya. Dan bukan Baik. hanya terkait dengan sekolahnya, tetapi juga komunitasnya ya, di mana dengan komunitas yang semakin besar, maka insya Allah ya berbisnis berbasis komunitas itu lebih menjamin sustainability sebetulnya ya karena marketnya kemudian dengan kebersamaan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Jadi insya Allah syaratnya cuma sederhana kok, cuma tunjukin oh sudah bisa hadirkan 2 orang, maka slide-nya bisa diberikan. Ya seperti itu Eh, Ibu Iva Moy. Bahkan ya, sebetulnya begini, kalau terima kasih. tadi ya ada pertanyaan kan, kalau untuk ibu-ibu bagaimana? Nah, di sini kan ada yang memang sudah menjadi pelaku, ada yang baru berencana mau jadi pelaku, ada yang mungkin sudah advance ya, karena beragam, kita nggak bisa satukan nih ya, materinya terpaksa memang dibuat materi yang secara umum dulu, bahwa secara umum ini kita juga mengerti laporan sebuah perusahaan yang kompleks ya, perusahaan terbuka, tetapi buat ibu-ibu misalnya ke depan seperti apa sih yang sederhana itu untuk ibu-ibu. Nah, kalau semuanya sudah pelaku enak ya kita bisa bikin kelas khusus Bunda ya. Kita bikin kelas khusus nanti pembukuannya sederhana, kemudian kalau mau pakai katakanlah tadi ya aplikasi atau tools ya kita juga bisa bantu pilihkan yang mana yang terpercaya. Ya, yang mana Ya, terpercaya, mudah menggunakannya sehingga semua pemilik usaha itu memang mulai tertib ya. Tertib ini tujuannya tentu agar perusahaannya bisa lebih sehat ke depan ketika membutuhkan pengembangan, katakanlah seperti itu ya, butuh tambahan dana. Mau tidak mau pasti yang dilihat adalah laporan keuangan ya, seperti itu. ya. Oke, Bagaimana cara baik. menunjukkan kalau kita sudah hadirkan 2 orang? Nah, nanti komunikasi aja sama Pak Arya lah. Kita Siap. percaya Bapak Ibu semua. Paling tidak misalnya begitu Bapak Ibu sudah share ke satu grup gitu ya atau sudah share ke temannya, Pak Arya saya sudah ikut kontribusi, nggak ada masalah ya. Kita mau sederhanakan, nggak mau bikin ruwet karena memang kita mau berikan keilmuannya ya, tetapi juga ayo mari sama-sama kita besarkan komunitas kita agar bisa berdampak lebih signifikan bagi bisnis kita ke depan ya, baik bisnis kita masing-masing atau bisnis yang nanti bisa jadi kita bangun bersama. Ada 3 menit terakhir. Ada Siva, Ibu Siva atau Kakak Siva. Kalau silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya terima warahmatullah. kasih ya Pak sudah diizinkan untuk bertanya. Mohon maaf sinyalnya mungkin karena habis hujan, jadi nggak bisa on Ya, cam. Saya mau silahkan. bertanya Pak, apakah Ini dari mana? perbedaan Asalnya dari mana? apakah perbedaan dari Jakarta Pak? Oke, silahkan pertanyaannya. Enggak Pak, saya mau bertanya apa
perbedaan finance dengan accounting dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua, sebagai pembisnis, apakah kita lebih membutuhkan finance ataukah account dalam suatu perusahaan, Pak? Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Teh Balkis. Mangga, Ya, Teh Balkis dijawab. terima kasih sebelumnya. Jadi tadi pertanyaannya perbedaan finance dengan accounting. Jadi sebetulnya yang mendasari perbedaan antara keduanya adalah fungsinya di dalam suatu perusahaan. Jadi kalau finance itu biasanya berfungsi untuk mengelola proses dan pengambilan keputusan dari suatu usaha dari segi finansial atau keuangan, Em, mau itu pendapatan maupun pengeluaran. Nah, aspek pendapatan dan pengeluaran ini titik beratnya di pengambilan keputusan dan juga prosesnya, kalau dari segi finance. Sedangkan dari segi accounting atau akuntansi, itu lebih fokus ke perekaman semua transaksinya. Jadi perekamannya, pelaporannya itu dilakukan di aspek accounting ataupun akuntansi kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau dari segi finance-nya, itu pengambilan keputusannya. Jadi, ketika melihat laporan keuangan, yang menentukan pengambilan keputusannya itu dari aspek finance-nya. Apakah kita membutuhkan pendanaan lebih, atau apakah kita harus menekan pengeluaran, itu ilmunya ada di ilmu finance. Sedangkan dari accounting itu murni pencatatan dan juga pengecekan dari pelaporan keuangan perusahaan. Begitu. Apakah finance dan accounting ini ada yang lebih penting? Mungkin kalau dari segi accounting itu sudah ada berbagai platform yang bisa membantu kita dalam melakukan perekaman dan juga pelaporan keuangan. Tetapi kalau untuk pengambilan keputusan kan kita tetap yang harus mengambil keputusan sebagai pemilik usaha. Jadi kalau saran dari saya mungkin Eee, setelah kita mempelajari ilmu akuntansi atau ilmu pencatatan keuangannya, kita bisa dibantu dengan tools, kemudian dari aspek finance-nya baru kita melakukan pengambilan keputusan dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitas dari usaha yang kita jalankan. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih Teh Balkis. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ini tanpa kita sadari ya, sudah lewat pukul 21:16. Tadinya saya menyangka materi tentang pembukuan ini ya karena tidak mudah ya, tidak mudah. eh, tapi saya lihat antusiasmenya luar biasa. Nah, kalau tidak keberatan, nih Teh Balkis, ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang malam hari ini belum terjawab dan Bapak Ibu memang ingin sahabat-sahabat ingin mendapatkan jawabannya, boleh nanti tanya langsung ya ke Teh Balkis di boleh di-share Teh Balkis nomor telepon nomor Oh, boleh. WA-nya. Jadi silahkan insya Allah kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan ke Teh Balkis. Saya mau jawab dulu nih pertanyaan dari Rika Panji Kusuma. Kapan bisa ada peluang untuk biasa membiayai salah satu usaha? Saya lagi bergerak di bisnis properti butuh pemodal. Jadi begini ya, tentu saya sudah sampaikan bahwa kita bisa ke depannya dengan komunitas yang solid ya, untuk terkait dengan permodalan melalui sebuah upaya eh, pendanaan bersama, katakanlah urunan lah ya, urunan itu menjadi memungkinkan. Tetapi kalau jumlahnya masih minim, tentu belum bisa ya. Jadi kalau bicara kapan, ya seberapa semua yang hadir malam hari ini sungguh-sungguh ingin betul-betul bisa ya kalau di landing page yang sudah saya sampaikan
mau terus berjuang sendiri atau mau berjuang bareng-bareng? Ayo, mari kita percepatan. Kalau tadi saya sudah berikan sederhana cuma 2 gitu ya, tapi apakah selesai hanya dengan 2? Kalau kita masing-masing, ayo sebarkan untuk ke teman, ke kerabat, ke saudara gitu ya. Bahkan saya berharap 1 juta orang itu nggak perlu sampai berapa tahun gitu ya. Dalam hitungan bulan, kalau 1 juta komunitas ini bisa terbentuk, maka tentu permodalan itu menjadi jauh mudah. Mungkin tidak sampai 1 juta orang, ya katakanlah kalau kita bilang muncul sampai 10.000 orang, ya di situ kita bisa mulai. eh, kalau misalnya mau urunan katakanlah seperti itu ya, apalagi kalau 100.000 sudah barang tentu kalau sampai 1 juta orang ini luar biasa. Seperti itu. Jadi gambarannya berapa, kapan ya? Karena ini berdasarkan jumlah komunitas yang nanti kita punya. Ayo mari ya kita akselerasi agar 1 million community bisa bisa segera masuk ke jumlah anggota yang masif yang cukup untuk kita mulai merintis usaha bersama. Tetapi sebelum ya memulai usaha bersama, buat sahabat-sahabat yang sudah memenuhi kualifikasi ya dan mau produknya misalnya dipromosikan, nanti kita bisa masukkan ke dalam landing page dari Sekolah Bisnis Indonesia atau komunitas 1 million community ya. Gambarannya seperti itu. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, tinggal hubungi Pak Arya saja. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi yuk mari sama-sama kita besarkan komunitas 1 million community ini agar bisa segera memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi para anggotanya. Dan setiap hari Rabu, insya Allah Sekolah Bisnis Indonesia akan hadir untuk komunitas ya, untuk 1 million community ini agar bisa dibekali dengan keilmuan yang cukup sehingga kalau 1 tahun insya Allah ya, sahabat-sahabat belajar secara teorinya. Nanti juga kita hadirkan bintang tamu, para pengusaha yang sudah berhasil untuk banyak memberikan inspirasi di bidang-bidang yang memang nanti di masing-masing bab ya, di pembelajaran kita akan hadirkan mereka, maka dapatlah teman-teman pembelajaran yang komprehensif sehingga kesuksesan di dunia bisnis menjadi sebuah keniscayaan. Itu saja untuk malam hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Teh Balkis dan insya Allah materinya akan dilanjutkan di Rabu yang akan datang ya di pertemuan kedua masih membahas tentang terkait dengan laporan keuangan ya dengan pembukuan dan lain sebagainya. Jadi simak baik-baik di hari Rabu yang akan datang dan yuk mari sama-sama ajak teman, kerabat, saudara untuk bisa mengikuti pembelajaran ini agar kita terus bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih kompeten dalam menjalani bisnis di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat yang muslim yang mau ikut hari besok ya, ada pengajian mudah-mudahan Pak Kiai Masudnya karena dari perjalanan Bandung sudah sampai. Kalau nanti ada, berarti akan ada pengajian setiap hari Kamis bersama Indonesia Mengaji. Mari sama-sama kita tutup majelis ilmu kita di malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya, terima kasih Teh Balkis, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu.